Cek Pak, suaranya nggak ada Pak. Oh ya, sorry. Nah, jadi definisinya, nah ini ya, sudah kita lihat ya, apa itu anggaran, ya apa itu APBD, ya apa itu APBN ya. Nah, itu ya. Ya, kemudian juga apa itu dikatakan dengan kas ya, apa dikatakan dengan kas daerah, apa yang dikatakan dengan kas negara gitu ya. Baiklah, kemudian kita melihat ya di sini apa yang dikatakan dengan saldo anggaran lebih, SAL ya. Nah, jadi SAL itu di mana levelnya? Ya, SAL itu adalah saldo yang berasal dari akumulasi silpa dan sipa pada tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan ya, sesuai dengan yang diperkenankan ya. Nah, sedangkan silpa atau juga sika ya, kalau dia silpa itu selisih lebih penggunaan anggaran ya. Kalau dia silka selisih kurang dari realisasi pendapatan atau juga belanja ya. Atau selisih kurang dari penggunaan anggaran ya. Kalau dia surplus ya, surplus artinya pendapatan dengan beban selama satu periode lebih besar pendapatannya. Kalau dia defisit, ya selisih kurang ya antara pendapatan dengan belanja dalam satu periode pelaporan. Nah, tujuan dari laporan keuangan itu apa? Ya, tujuannya adalah ya menyediakan informasi mengenai pos sumber daya ekonomi satu ya. Menyediakan informasi perubahan sumber daya ekonomi dua ya. Menyediakan informasi sumber alokasi penggunaan sumber daya ekonomi tiga ya. Yang keempat, menyediakan ketaatan realisasi anggaran ya. Yang kelima, menyajikan informasi mengenai bagaimana cara entitas melaporkan ya dari aktivitas yang terkait dengan penggunaan dananya sehingga terpenuhinya kebutuhan kasnya, serta menyajikan informasi atas potensi daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Oke ya. Nah, kita lihat di sini adalah isi laporan keuangan. Ya, isi laporan keuangan. Jadi posnya meliputi pos aset, ya, pos kewajiban, ya, pos ekuitas, pos pendapatan, ya, pos belanja, ya, pos transfer, pos pembiayaan, pos saldo anggaran lebih, pos pendapatan, pos beban, dan juga pos arus kas, gitu ya. Nah, yang dikatakan laporan keuangan pemerintah itu apa? Nah, jadi yang dikatakan dengan laporan keuangan pemerintahan itu ada berapa? Ada 7 ya. Yang pertama adalah yang namanya LRA 1. Ya, yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih 2. Yang ketiga itu adalah neraca. Yang keempat itu adalah LO, laporan operasional ya. Yang kelima adalah laporan arus kas. Yang keenam adalah laporan perubahan ekuitas. Yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi menurut SAP ada 7 pos laporan keuangan pemerintahan ya. Nah, kalau dikatakan dengan menurut SAK, standar akuntansi keuangan, ada berapa laporan keuangan? Menurut SAK. Ada berapa? 5, Pak. Ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama apa? Apa itu? Laporan laba rugi atau disebut dengan income statement ya, 1. Yang kedua itu adalah equity statement ya atau return earning statement. Yang ketiga itu adalah statement of financial position ya, atau disebut orang dengan laporan posisi keuangan atau dulu disebut dengan neraca. Yang keempat itu adalah cash flow statement ya, laporan arus kas ya. Yang kelima itu adalah comprehensive income statement. Nah, itu dikatakan dengan yang namanya laporan keuangan menurut SAK ya atau menurut IFRS. Nah, ya.
Jadi kalau SAP ada 7, sedangkan SAK ada 5 ya. Itu bedanya. Walaupun menurut kalau dari kategori gitu ya, menurut SAK itu ya seperti neraca, ya itu ada ya, arus kas ada, laporan perubahan ekuitas ada. Yang tidak ada itu adalah pertama comprehensive income, kemudian juga laporan laba rugi ya. Laba rugi itu nggak ada di SAP ya. Oke. Nah, komponen laporan keuangan yang disajikan dari setiap entitas kecuali ya arus kas ya. Kecuali arus kas itu hanya disajikan oleh entitas yang punya fungsi kebendaharaan umum. Nah, jadi tidak semua entitas itu bisa menyajikan laporan arus kas. Ya, kemudian SAL ya. Siapa yang menyajikan? Ya, SAL disajikan atau laporan perubahan saldo anggaran lebih hanya disajikan oleh bendahara umum negara ya atau entitas yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya. Nah, itu ya. Jadi arus kas itu tidak di OPD ya, tetapi di bendaharanya. Nah, kemudian kita lihat pos-posnya ya. Oke. Jadi ada nama entitasnya, ada cakupan laporan keuangannya, ada tanggal laporannya, ada mata uang pelaporannya, ada tingkat ketepatan dalam penyajian angka, sampai pada ininya ya, sampai pada periodenya ya. Jadi periode penyajiannya lebih pendek ya, artinya 1 tahun. Nah, berikutnya laporan realisasi anggaran ya, LRA. Isinya apa sih LRA itu? Ya, isinya pendapatan, belanja, transfer, surplus defisit, pembiayaan, sisa lebih atau juga sisa kurang pembiayaan anggaran ya. Jadi kalau misalnya pembiayaannya ada, ya diisi gitu ya angkanya. Tapi kalau pembiayaan tidak ada ya diisi 000 aja ya. Gitu ya. Nah, saldo anggaran lebih, laporan perubahan saldo anggaran lebih isinya posnya ya saldo anggaran lebih di awal, ya penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan, kemudian koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, kemudian lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir tahun ya. Kemudian neraca, isinya apa saja? Ya, isinya kas ya. Kalau mau ditanya di paragraf keberapa katanya kan? Di PSAP nomor 1 di paragraf nomor 49 ya, isi dari komponen neraca ya. Jadi kas, setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan juga ekuitas ya. Aset lancar isinya apa saja? Ya, isi dari aset lancar meliputi ya kas ya, setara kas, investasi jangka pendek. Terdapat di mana itu? Di paragraf 54 ya, 55 ya. 55. Kemudian isi dari aset non lancar ya di paragraf 56 ya. Di paragraf 56 sampai pada 64 ya. Pengakuan aset. Nah, jadi aset diakui sebesar masa manfaat ekonominya diperoleh oleh pemerintah dan punya nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal ya. Dan pengukuran aset, ya kas dicatat sebesar nilai nominal, investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan, piutang dicatat sebesar nilai nominal, dan persediaan dicatat sebesar ya tiga kategori. Apakah sebesar biaya perolehan, apakah sebesar biaya standar. Ya, jadi kalau dia diakui sebagai biaya perolehan pada saat pembelian ya, kalau diakui sebagai biaya standar apabila dihasilkan pada saat produksi. Ya, kalau dikatakan nilai wajar ya seperti pada saat donasi ya. Artinya persediaan berupa hibah ya, atau kalau dia hibah maka ditentukan berdasarkan nilai wajar ya. Kalau pada saat produksi ditentukan nilai standar ya. Pada saat pembelian diakui sebagai harga perolehan. Nah, itu untuk mengukur nilai aset ya. Jadi merefer pada
PSAP nomor 2 ya kan di paragraf 69 ya. Kewajiban jangka pendek. Nah, kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang dibayar dalam jangka waktu 12 bulan. Kewajiban jangka panjang ya kewajiban yang jatuh tempo yang dalam hal ini jatuh temponya kurang dari 12 bulan ya, tetapi jumlah nominal terhutangnya lebih dari 12 bulan. Nah, itu dikatakan kewajiban jangka panjang ya. Nah, berikutnya catatan ya, catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan disajikan apa saja. Jadi yang disajikan komponen neraca. Nah, disitulah disajikan di pos laporan keuangan. Begitu juga arus kas ya. Nah, jadi arus kas itu isinya apa saja? Nah, arus kas itu di sini adalah arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan ditambah ya arus kas transitoris. Nah, jadi yang membedakan di SAK ya, laporan arus kas seksi transitoris tidak ada, ya, tapi di PSAP ada. Nah, ini yang membedakannya antara laporan arus kas di SAK dengan di SAP ya. Laporan operasional isinya apa? Pendapatan ya dari kegiatan operasional dan juga beban dari kegiatan operasional. Dari pendapatan dan juga beban operasional menimbulkan akan surplus dan defisit. Ya, dari surplus dan defisit itu menimbulkan ya yang namanya pos luar biasa ya. Ada pos luar biasa dan ada dari pos luar biasa itu bisa juga menimbulkan surplus atau juga defisit ya. Laporan perubahan ekuitas isinya apa? Ya ekuitas awal, kemudian surplus defisit, kemudian koreksi kesalahan yang menambah atau mengurangi ekuitas ya. Kemudian catatan atas laporan keuangan isinya apa? Ya isinya informasi umum ya tentang entitas itu, kemudian informasi kebijakannya, kemudian ikhtisar pencapaian target. Nah, itu ya. Kemudian isinya lagi kebijakan akuntansi. Ya, kebijakan akuntansi atas dasar penyusunan laporan keuangan tentu saja ya. Dan tanggal efektifnya ya. Jadi tanggal efektifnya 4 tahun ya setelah tahun anggaran 2010 ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana neraca. Nah, inilah neraca kantor pemerintah pusat. Coba dilihat dulu sebentar ya. Nah, isi neraca itu inilah deh ya. Kalau di pemerintah pusat aktif lancarnya isinya kas di BI, kas di kantor bendahara negara, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan ya. Ekuitas ya, kewajiban ya, isinya kewajiban pihak ketiga, bunga ya, belanja dan sebagainya ya. Nah, ekuitasnya adalah inilah deh. Artinya ekuitas itu adalah selisih ya antara jumlah aktiva ya dikurangi dengan jumlah kewajiban yang namanya ekuitas. Nah, berikutnya di neraca provinsi isinya apa? Ya isinya yaitu kas di daerah, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, investasi jangka pendek, ya piutang dan sebagainya ya. Aset tetap ya, aset tetap, dana cadangan, oke. Kewajiban ya. Ya tidak ada yang signifikan ya. Ya ini artinya kabupaten kota ya, Bapak Ibu ya. Kabupaten kota. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Nah, jadi ekuitas akhir ditentukan dari
ya ekuitas awal ditambah surplus atau dikurangi defisit, ditambah dampak kumulatif dari perubahan, kemudian kebijakan terkait dengan apakah kebijakan persediaan ada koreksi dan juga revaluasi aktiva tetap jika ada ya. Tapi jarang ya koreksi aktiva tetap itu karena revaluasi apabila ada instruksi yang lebih tinggi. Ya biasanya adanya PP ya peraturan pemerintah atau juga ada Permendagri ya yang menyatakan revaluasi. Tapi tidak lazim ya. Revaluasi kalau menurut apa gitu ya, menurut standar akuntansi pemerintahan itu sebenarnya tidak lazim kecuali katanya ada aturan yang lebih tinggi yang menyatakannya. Revaluasi aktiva tetap ya. Kalau di perusahaan itu suatu hal yang biasa ya. Nah ini untuk laporan perubahan ekuitas pada level provinsi ya. Jadi ekuitas awal, surplus defisit, dampak kumulatif ya sama juga ya. Nah saldo anggaran lebih isinya apa saja? Ya isinya saldo anggaran lebih di awal, penggunaan saldo anggaran lebih, ya kemudian juga sisa kurang pembiayaan, dapatlah saldo anggaran lebih akhir ya. Nah untuk kabupaten ya saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, selisih kurang pembiayaan dan juga koreksi kesalahan. Nah ini saya akan memberikan contoh mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan pada ya salah satu contoh kabupaten kota ya. Bentar saya share. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ini sambil saya cari dulu contoh mengenai laporan keuangan BPK ya. Nah, udah dapat. Nah, ini contoh laporan keuangan ya, pemerintah Kota Medan tahun 2012. Terlihat kan? Lihat ya. Nah, jadi ini isinya. Nah, yang namanya LRA, inilah dia, ya laporan realisasi anggaran. Jadi isinya adalah realisasi atas pendapatan, terdiri dari pendapatan asli daerah, ya kan? Kemudian pendapatan transfer. Nah, jadi di situ yang dianggarkan berapa, yang direalisir berapa ya, realisasinya berapa, gitu ya. Nah, jadi pos belanja juga ya LRA-nya, realisasi belanja operasi berapa, belanja modal berapa, belanja tak terduga berapa ya. Oke, berikutnya adalah neraca. Ya, neracanya ini contohnya ya.
Jadi contohnya adalah ya neraca per 31 Desember ya. Kas di daerah berapa, kas di bendahara berapa, kas di BLUD berapa, kas di bendahara BLUD berapa, kas di bendahara swakelola BLUD berapa, kas di bendahara pengeluaran SKPD berapa, kas di bendahara BLUD tersebut berapa ya, piutang, investasi jangka pendek gitu ya. Kemudian juga aset tetap, isinya tanah, peralatan, gedung ya. Kemudian kewajiban ya. Nah, ini kewajiban jangka panjang, kemudian juga ekuitas ya. Kemudian juga ekuitas investasi. Ya. Nah, ini contoh ya. Kemudian arus kas, isinya inilah dia, arus kas masuk terdiri dari ini, artinya pendapatan dari pajak, hasil retribusi, gitu ya, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah, dan lain gitu ya. Kemudian arus kas keluar, ya. Nah, itulah dia arus kas bersih operasi, gitu ya. Kemudian arus kas investasi, inilah dia. Oke, arus kas investasi. Jadi arus kas investasi kalau terkait dengan pembelanjaan modal, gitu ya, maka disajikan di arus kas investasi, ya. Kemudian arus kas pembiayaan, ya arus kas pembiayaan ini. Oke ya. Kemudian arus kas transitoris tadi, gitu ya. Artinya arus kas yang bukan berasal dari kegiatan penganggaran. Ya. Maka inilah dia, seperti arus kas saldo kas silpa, ya, atau arus kas lainnya. Ya. Nah itulah dia yang dikatakan dengan saldonya ya. Nah kemudian juga catatan atas laporan keuangan. Nah ini bentuk catatan isi laporan keuangannya. Jadi isinya catatan itu berupa maksud, tujuan laporan keuangan apa, landasan hukumnya apa, sistematika penyampaian laporan keuangannya bagaimana, ya kemudian penjelasan dan informasi yang terkait hal itu, ya. Nah itu. Nah ini catatan atas laporan keuangan ya, sistematikanya. Ya ini nanti saya share aja ya di apanya ya, di Google Classroom atau di Zoom ini saya share. GCR aja, Pak. GCR aja ya. Oke. Nah itu ya. Baiklah, kira-kira ada yang mau kita diskusikan, silakan, yang terkait dengan penyajian laporan keuangan pemerintahan di PSAP 1. Ada? Nah ya. Nah ini pos pendapatan ya. Oke. Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya perkuliahan kita. Dan nantinya kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang yang namanya PSAP yang kedua, yaitu tentang LRA ya, laporan realisasi anggaran berbasis kas ya. Ya itu saja perkuliahan kita hari ini, dan nantinya bahannya saya share di Google Classroom ya. Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan boleh meninggalkan ruangan ya. Kak Ita.